Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lebih yang semangat lagi memakai gerakan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Silakan sekarang untuk menyiapkan diri dan memeriksa kerapihan diri. Jadi, silakan tasnya disimpan, dikeluarkan buku bahasa Indonesianya dan pakaiannya yang masih belum rapi dirapihkan. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, dimulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin berdoa. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan siapa saja. Mudah-mudahan yang tidak sekolah hari ini karena sakit diberikan kesehatan kembali. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di pertemuan berikutnya. Nah, pada materi kali ini kita masih mempelajari tentang cerpen. Ya. Nah, coba pembelajaran apa yang dibahas sebelumnya tentang unsur intrinsik cerpen. Coba unsur intrinsik cerpen ada apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Nurul. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Terima kasih Nurul, berarti kamu masih memahami betul ya pembelajaran kita sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur ekstrinsik cerpen, juga menganalisis struktur cerpen. Adapun tahapan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu unsur ekstrinsik cerpen, juga struktur cerpen. Lalu kalian duduk sesuai kelompok lagi, sesuai dengan kelompok sebelumnya. Lalu kalian akan menerima LKPD. Lalu kalian mengidentifikasi sekaligus menganalisisnya. Lalu nanti seperti biasa kalian secara berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan penguatan, yaitu kalian membawa HP? Bawa ya. Ada beberapa, boleh nanti per kelompok saja yang membawa HP. Nanti ada pengerjaan soal seperti biasa, Ibu akan menggunakan kuisis. Sudah ya, sudah hafal ya, seperti yang biasa kita lakukan. Oke, baik. Pertama, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Nah, perhatikan. Unsur ekstrinsik dari cerpen. Yang pertama ada apa? Latar belakang pengarang. Yang kedua, kondisi sosial budaya masyarakat. Yang ketiga ada apa? Nilai-nilai kehidupan yang dianut. Nah, lalu di sini ada struktur dari cerpen. Yang pertama, itu ada apa? Orientasi berisi apa? Pengenalan tokoh, latar. Komplikasi. Mulai muncul konflik. Evaluasi. Puncak konflik. Resolusi. Nah, penyelesaian konflik. Nah, itulah struktur cerpen itu ada orientasi, komplikasi,
evaluasi dan resolusi. Kalau unsur ekstrinsiknya yaitu ada latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya masyarakat, lalu ada nilai-nilai kehidupan yang dianut. Sudah duduk per kelompok? Sudah ya, sesuai dengan kelompok yang pelajaran sebelumnya. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Nah, jadi cara pengerjaannya adalah yang pertama kalian silakan bisa mencari cerpen di internet maupun di perpustakaan. Yang kedua, diskusikan secara kelompok untuk menemukan struktur dan unsur ekstrinsiknya. Lalu jawablah pertanyaan pada lembar kegiatan dengan rapi dan jelas. Yang keempat, presentasikan hasil secara singkat. Nah, kalian setelah membaca cerpennya, kalian analisis. Yang pertama itu struktur cerpen. Struktur cerpen ada apa saja? Orientasi, komplikasi, terus klimaks, resolusi, dan koda jika ada. Lalu yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen, yaitu ada apa saja? Latar belakang pengarang, ada nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai agama, aspek psikologis tokoh. Silakan kalian kerjakan secara bersama-sama. Kelompok 3. Sudah sampai mana pengerjaannya? Coba lihat. Nah, yang ini struktur cerpen. Pertama ada apa? Orientasi. Kamu cari orientasi, temuan dari cerpen, bukti kutipannya. Ada tidak? Misalnya ini apa nih? Nah. Nih, ini kan berarti orientasi kan? Berarti kutipan, bukti kutipannya. Misalkan, nah ini nih kancil yang ininya. Temuan dari cerpen, kancil sedang berjalan-jalan di hutan dan merasa lapar. Terus ia melihat buah segar di seberang sungai, tidak tahu bagaimana cara menyeberangnya. Nah, itu berarti itu tinggal dipindahkan ini ke sini, ini ke sini. Terus yang unsur ekstrinsik. Ekstrinsik. Apa di sini? Latar belakang? Pengarang. Latar belakang. Nih, latar belakang pengarang ini apa? Latar sosial budaya. Cerita ini berasal dari budaya Nusantara, termasuk kategori fabel tradisional. Ini masukin ke sini. Yang ini apa? Nilai sosial, nilai budaya, itu tinggal pindahkan ke situ. Bisa? Oke, silakan dilanjutkan ya. Jika ada pertanyaan, silakan boleh menanyakan ke Ibu. Kelompok 2, sudah sejauh mana pengerjaannya? Jadi ada struktur cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Di sini kalian lihat strukturnya ada apa aja berarti? Orientasi, komplikasi, Klimaks, resolusi, koda jika ada. Nah, ini kita lihat. Ini cerpen yang kamu cari kan? Ini kita lihat, coba di resolusinya nih. Kancil mengaku bahwa ia tidak sedang membawa daging apapun. Buaya marah, tetapi Kancil sudah jauh berlari meninggalkan mereka. Nah, ini nih masuk ke resolusi. Ini temuan dari cerpen. Buktinya adalah si buaya marah, tetapi Kancil sudah berlari meninggalkan mereka. Nah, itu tinggal dimasukkan ke sini. Lalu di sini ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsiknya ada apa saja? Ini ada nilai budaya. Budayanya apa di situ? Menyampaikan kecerdikan, menyampaikan moral dengan cara sederhana. Nah, itu tinggal dipisahkan ke sini. Lalu nanti ada kesimpulan, lalu ada refleksi. Silakan dilanjutkan, diskusikan lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menanyakan ke Ibu secara langsung ya. Silakan dikerjakan kembali. Nah, sekarang kelompok 2 yang tinggal mempresentasikan
hasil diskusinya. Ibu persilakan ya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasilnya ada di struktur cerpen. 1. Orientasi. Kancil sedang berjalan-jalan di hutan dan merasa lapar. Ia melihat banyak buah sekar di seberang sungai, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyeberang karena sungai deras. Komplikasi masalah muncul. Kancil kebingungan untuk menyeberang sungai. Ia memanggil buaya dan memberi kabar bahwa ia membawa daging segar. Buaya-buaya berkumpul dan berbaris membentuk jembatan. Kancil melompat di atas punggung mereka satu persatu sambil menghitung. Kancil berhasil menyeberangi sungai dan tertawa karena rencananya berhasil. Keempat adalah resolusi. Kancil mengaku bahwa ia tidak membawa daging apapun. Buaya marah, tetapi Kancil sudah jauh berlari meninggalkan mereka. Mengalahkan kekuatan. Pesan moral, gunakan kecerdikan untuk menyelesaikan masalah, tetapi jangan menipu orang lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok telah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya alhamdulillah sudah cukup baik, sudah bisa menganalisis mengenai struktur cerpen dan juga unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan ada penguatan mengenai materi ini. Ya, silahkan Ibu sudah tugasan kalian ya untuk membawa HP. Jadi penguatannya adalah seperti biasa akan menggunakan kuisis. Jadi di sana kalian mengisi soal-soal tersebut. Bisa? Mengerti? Kan anak-anak? Buka HP-nya, silakan kalian masuk ke joinmyquiz.com atau silakan itu ada barcode-nya, nanti silahkan masukkan kodenya yaitu 671915. Kalau sudah banyak yang masuk baru akan Ibu klik mulai. Coba kelompok 3 sudah masuk ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu akan mulai ya. Silakan kerjakan soalnya dengan hati-hati aja. Ya, mulai ya. 1, 2, 3 lah, itu udah. Silakan. Silakan kerjakan. Ayo, kelompok 3 nih. Kerjakan dengan pelan-pelan ya. Silakan, ayo mengejar kelompok 3. Oh, ayo kelompok 1 kejar. Semangat, baca lagi dengan hati-hati. Ayo kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 2 mengejar. Ayo. Nah, sudahlah. Sampai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Juara 1, terus kelompok 2 juara 2, kelompok 1 juara 3. Tidak apa-apa ya. Yang penting setidaknya kalian sudah berusaha. Dan perhatikan ke depan. Ini tidak menjadi patokan ya, tapi setidaknya hasil evaluasi atau penguatan kalian bahwa ternyata masih ada beberapa materi yang belum dipahami secara
sepenuhnya. Jadi motivasinya apa? Pertama, lebih giat lagi belajarnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, ini hanya untuk latihan saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi Ibu mohon belajar di rumahnya lebih ditingkatkan lagi supaya jangan sampai nilainya kecil, supaya kalian juga bisa lebih paham lebih dalam. Nah, perhatikan anak-anak, Ibu ucapkan kepada semua siswa yang sudah berpartisipasi dengan baik ya dalam pembelajaran kali ini, mulai dari kerja kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan yang baru saja selesai dilakukan yaitu kuisis ya, yaitu apa? Penguatan materi. Nah, Ibu harapkan kalian bisa termotivasi lagi untuk belajar lebih lagi agar bisa memahami materi dengan baik. Apalagi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini apa saja? Yang pertama tadi kita mempelajari apa? Unsur ekstrinsik dan juga struktur. Strukturnya tadi ada apa saja? Yang pertama, orientasi. Kedua, yang ketiga, klimaks. Yang keempat, yang kelima, oda jika ada. Lalu unsur ekstrinsiknya ada apa saja? Terus lanjut. Terus lanjut. Nah, oke, itu pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Refleksi terkait pembelajaran kali ini dengan adanya penguatan yang materi menggunakan puisis, berarti masih ada siswa yang belum memahami secara utuh, masih banyak atau keliru yang mengisi jawabannya ya. Nah, berarti Ibu mohon tingkatkan lagi belajarnya ya. Rencana tindak lanjut seperti yang Ibu sudah ucapkan tadi, bahwa untuk pertemuan selanjutnya yaitu akan diadakan ulangan harian. Jadi Ibu harap kalian di rumah bisa belajar lebih giat lagi agar hasilnya memuaskan. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran ini. Ibu ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Everybody beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Beat 6. Beat 7. Beat 8. Beat 9. Beat 10. Aku anak hebat. Oke, luar biasa.